Sialan, melihat Murong Yu masuk, Sangguan Jingjing hanya melompat seperti kelinci kecil yang ketakutan, alih-alih berseru. Apakah kamu kembali? Sangguan Jingjing menatap Murong Yu dengan wajah memerah, matanya berkedip, dan wajahnya malu. Tidak perlu berpikir, Murong Yu sudah mendengar kata-katanya dengan Xiao Zi. Sebagai seorang gadis, tidak peduli apa yang dia pikirkan, akan sangat memalukan untuk didengar oleh objek pembicaraan. Kakak Jingjing berkata, melihat kembalinya Murong Yu, Xiao Zi tersenyum, dia hendak mengatakan sesuatu kepadanya. Xiao Zi, jangan katakan itu. Sangguan Jingjing terkejut. Dia mengguncang tubuhnya dan datang ke sisi Xiao Zi. Dia mengulurkan tangannya untuk menutupi mulut Xiao Zi untuk mencegahnya mengatakan hal-hal yang memalukan itu. Wow, mulut Xiao Zi tertutup dan dia tidak bisa berbicara. Yah, tiba-tiba aku ingat ada hal lain, jadi aku akan pergi dulu. Kadang-kadang aku akan melihatmu lagi. Sangguan Jingjing buru-buru berkata, dan kemudian bergegas keluar langsung. Hahaha, melihat penampilan Sangguan Jingjing yang malu, Murong Yu tidak bisa menahan tawa. Namun, Murong Yu tidak tahu apa-apa tentang Sangguan Jingjing. Bagaimana dengan anjing hitam besar itu? Murong Yu tidak melihat anjing hitam besar dan kera emas bermata api itu. Setelah mengajukan pertanyaan, dia menyapu semangatnya. Segera dia melihat anjing hitam besar itu berbaring malas di bawah sinar matahari di sudut halaman. Kera emas bermata api itu sedang berlatih di sebuah ruangan. Dengan kata lain, belum 10 tahun sejak kera emas bermata api itu melambung ke dunia peri. Namun, mungkin tabungannya terlalu kuat. Mungkin bakat dan bakatnya telah meningkat pesat setelah menerima warisan Dewa Setan Langit. Hanya dalam beberapa tahun, dia menerobos dari alam abadi surgawi ke tahap akhir abadi atas, dan kecepatannya bahkan lebih mengerikan daripada Murong Yu. Tentu saja, ini karena beberapa alam pertama di negeri dongeng mudah ditingkatkan. Begitu Anda memasuki negeri dongeng emas, kekuatan kera emas bermata api tidak akan terus meningkat begitu cepat. Namun, Murong Yu memberinya banyak pil dan urat spiritual, selama dia mau, kekuatannya akan terus meningkat. Xiao Zi, jika kamu punya waktu, kamu bisa pergi ke Sangguan Jingjing untuk bermain, aku juga ingin berlatih. Murong Yu memberi perintah, lalu memasuki ruangan dan mulai berlatih. Setelah menerobos ke ranah Xuanxian, Chaotic Celestial Body Record telah mencapai level kedua. Namun, itu belum mencapai level Dzogchen. Terobosan yang dilakukan Murong Yu berbeda dengan terobosan lainnya. Setelah menerobos, kebanyakan orang baru saja memasuki tahap awal dari alam besar tertentu. Namun, sejak Murong Yu terbang ke alam abadi, setiap kali ia menerobos, ia hampir langsung mencapai tahap akhir dari alam itu, yang sungguh mengerikan. Dikejar dan dibunuh oleh Raja Peri Muda hari itu, Murong Yu menggunakan tekanan yang tak ada habisnya untuk langsung menerobos ke tahap akhir dari tahap Xuanxian di bawah tekanan Raja Peri, dan kekuatannya bahkan mencapai kekuatan 2000 Panlong. Jauh lebih kuat daripada beberapa Daluo Jinxian biasa. Jika kau dapat mencapai tingkat kedua dan tingkat ketiga, maka kau setidaknya dapat mencapai alam Daluo Shangxian. Namun, tidak semudah itu untuk menerobos. Setelah Murong Yu berlatih selama beberapa hari, ia menemukan bahwa Chaos Celestial Body Record masih sangat sulit. Terobosan, meskipun ada ketekunan, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum terobosan. Waktu berlalu dengan lambat, dan beberapa tahun berlalu dalam sekejap. Dalam beberapa tahun terakhir, Murong Yu tidak hanya berlatih Chaos Celestial Body Record, tetapi juga fokus pada Xuanwu Zhenjing. Menanyakan teknik tombak langit, dengan kekuatan Murong Yu saat ini, dia sudah bisa mengendalikan kedua gerakan itu. Tentu saja, jika Anda benar-benar memahaminya, ini tidak mungkin. Selain teknik tombak, teknik pedang lainnya, teknik pedang, teknik tombak, teknik tongkat, tinju, jari, cakar, kaki, telapak tangan, del, semuanya telah dicoba oleh Murong Yu. Meskipun ini belum mencapai tahap pemahaman penuh, mereka memiliki daya mematikan yang kuat saat digunakan melawan musuh. Metode kultivasi, keterampilan tempur mahal dan tidak terlalu mahal, dan keduanya adalah pedang dan pedang. Tampaknya Murong Yu memiliki banyak keterampilan yang rumit. Namun, jumlahnya tidak banyak. Karena latihan ini, semua keterampilan tempur hanyalah beberapa latihan dalam kitab suci Xuanwu. Faktanya, Murong Yu hanya mengolah satu teknik,
dan pedang dan sejenisnya itu hanya dibagi lagi dan lebih terperinci. Tanpa diduga, kitab suci Xuanwu masih memiliki manfaat seperti itu. Di halaman, Murong Yu berhenti berlatih, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Baru saja, dia bergantian menunjukkan kitab suci Xuanwu, yang membuatnya tiba-tiba menemukan bahwa apakah itu keahlian menembak, teknik pedang atau teknik pedang, kekuatannya tampaknya telah meningkat pesat. Selain itu, yang paling mengejutkan bagi Murong Yu adalah bahwa dia mempraktikkan semua latihan Xuanwu Zhenjing dengan dirinya sendiri. Ketika berlatih keterampilan tempur lainnya dalam kitab suci Xuanwu, mereka juga memiliki pemahaman yang lebih besar tentang keterampilan tempur yang sedang dipraktikkan atau yang lainnya. Misalnya, saat Murong Yu sedang berlatih teknik cakar naga tulang oracle, dia juga bisa memahami keahlian menembak, teknik pedang, dan hal-hal lainnya. Setiap orang tahu setiap saat. Aozu.com. Xuanwu Zhenjing memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Xuanwu Zhenjing adalah teknik baru yang diciptakan oleh kekuatan tertentu di zaman kuno dengan mengumpulkan semua teknik di dunia. Setiap teknik ini diciptakan dengan memadukan kelebihan teknik pertempuran serupa di dunia dan memperbaiki kekurangannya. Kamu di sini. Kekuatan yang dapat diberikan waktu kurang dari 1/1 miliar. Suara Hetu perlahan terdengar di benak Murong Yu. Murong Yu mengangguk, setiap latihan yang dia latih bukanlah latihan sederhana. Bahkan teknik pertempuran yang paling umum, Huxiao Huang Quan, tampaknya bukan teknik pertempuran sederhana. Seiring kekuatannya terus tumbuh, semakin dalam dia memahami keterampilan pertempuran ini, semakin kuat dia akan dapat mengerahkannya. Kata Murong Yu sambil berpikir keras. Meskipun alam itu belum pernah ditembus selama bertahun-tahun ini, alam itu telah mencapai puncak tahap akhir Xuanxian, dan hanya satu langkah untuk mencapai alam Daluo Jinxian. Kekuatan naga telah mencapai 2200. Sangat disayangkan bahwa benda langit yang kacau itu tercatat terlalu sulit untuk ditembus. Meskipun hanya satu langkah lagi dari alam Daluo Jinxian, hanya langkah ini, tetapi aku tidak tahu kapan aku bisa melewatinya. Kata Murong Yu tanpa daya. Meskipun kecepatan kultivasimu bukan yang tercepat, tidak banyak di dunia ini yang dapat menandingimu. Selain itu, meskipun sulit untuk menembus catatan surgawi kekacauan, itu hanya masalah biasa. Bagimu, tidak ada hambatan. Selama kekuatanmu cukup, kamu akan menerobos. Seperti orang biasa, mereka memiliki hambatan di setiap negara bagian. Beberapa orang terjebak dalam hambatan seumur hidup dan tidak dapat menerobos. Hambatan, ini adalah hal yang sangat menakutkan. Beberapa orang memiliki kualifikasi yang sangat baik dan dapat mencapai level yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Namun, jika mereka menemui hambatan, maka jika mereka tidak dapat menembus hambatan itu, mereka hanya akan memiliki ketinggian itu dalam hidup mereka. Terlepas dari bakat yang tumpul atau bakat melawan langit, semua biksu akan memiliki hambatan. Namun, ada juga beberapa kejutan. Beberapa orang dapat dengan mudah menembus hambatan, tetapi beberapa orang masih tidak dapat mengubahnya. Tetapi Murong Yu tidak memiliki hambatan dalam kultivasinya terhadap Chaos Celestial Body Record. Alasan mengapa dia tidak dapat menerobos adalah karena pemahamannya tentang level Chaos Celestial Body Record itu tidak cukup. Kekuatannya tidak cukup untuk melanjutkan. Begitu dia memiliki pencerahan, maka dia segera menerobos. Dan dia mengolah Chaos Celestial Body Record setiap hari, dan dia mengerti setiap hari. Oleh karena itu, dia tidak dalam keadaan mandek. Sudah waktunya untuk mengobati Ye Lao. Murong Yu meninggalkan rumah bangsawan dan berjalan menuju rumah bangsawan di sebelahnya. Dia telah berada di keluarga Sangguan selama 10 tahun. Selama tahun-tahun ini, selain berlatih, dia juga mengobati Ye Lao sesekali. Pada saat yang sama, dia juga kembali ke Sekte Suci beberapa kali. Haha, Tuan Murong ada di sini. Melihat Murong Yu masuk, Tuan Ye tersenyum dan menyapanya. Ini adalah perawatan terakhir. Selama waktu ini berlalu, ketidakberdayaan di tubuhnya akan sepenuhnya dimurnikan. Tuan Murong, melihat Murong Yu, beberapa orang di halaman bergegas menyambutnya dan memberi hormat kepada Murong Yu dengan hormat. Selama bertahun-tahun, Murong Yu tidak hanya membantu Ye Lao mengobatinya. Pada saat yang sama ada pemain kuat lainnya. Meskipun jumlahnya sedikit, ada ratusan orang. Di antara mereka, orang-orang ini termasuk Raja Peri, Raja Abadi,
dan para ahli di alam abadi mendalam 9 surga dan alam abadi Daluo Jin. Bagi orang-orang ini, semua Murong Yu yang dapat disembuhkan disembuhkan. Orang-orang ini semuanya kuat, jadi Murong Yu telah menerima banyak uang konsultasi dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa dari mereka adalah prajurit raja, dan ada berbagai harta lainnya. Hari ini Murong Yu memiliki lebih dari selusin prajurit raja. Nilai totalnya telah jauh melampaui 110 juta pembuluh darah abadi kelas 1 milik pil nirvana milik Murong Yu. Tentu saja, ini bukan keuntungan terbesar bagi Murong Yu. Manfaat terbesar dari Murong Yu adalah bahwa ia telah mendapatkan bantuan dari orang-orang ini. Bantuan, meskipun menghilang setelah menggunakannya, itu jauh lebih baik daripada beberapa senjata sihir dan senjata sihir. Tetapi sekarang setidaknya ada 100 ahli yang berbeda yang berutang budi kepada Murong Yu. Karena hubungan ini, bahkan beberapa pasukan kelas 1 tidak berani menyentuh Murong Yu. Lagi pula, begitu Murong Yu marah dan menggunakan bantuan itu, bahkan pasukan kelas 1 tidak dapat melawan dan dihancurkan. Dan orang-orang di halaman sekarang adalah orang-orang abadi yang belum disembuhkan. Meskipun kekuatan hidup Murong Yu kuat, itu disembunyikan oleh Murong Yu dan tidak akan menyembuhkan orang-orang itu dengan segera. Karena, semakin sulit untuk menyembuhkan lukanya, semakin mereka berterima kasih kepada Murong Yu setelah sembuh. Murong Yu mengangguk sambil tersenyum, lalu menatap Sangguan Bo dan Guan Jie di halaman. Dalam beberapa tahun terakhir, Sangguan Bo tidak sering berada di halaman ini. Dan Guan Jie sudah pergi. Sekarang mereka kembali pada saat yang sama, Murong Yu bahkan menemukan sesuatu dalam diri mereka, sepertinya sesuatu akan terjadi. Tentu saja, mungkin mereka datang ke sini khusus karena perawatan terakhir ini. Lagi pula, setelah waktu ini, roh kematian Ye Lao akan sepenuhnya dimurnikan. Setelah menyapa mereka, Murong Yu dan Ye Lao yang bersemangat memasuki sebuah ruangan. Tuan Murong, kali ini, kematian di tubuhku seharusnya sudah sepenuhnya dimurnikan, kan? Ye Lao Pan duduk, menahan kegembiraan di hatinya dan bertanya. Menunggu hari ini, dia menunggu untuk waktu yang lama, bagaimanapun, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Haha, Ye Lao, apakah kamu tidak percaya padaku? Atau apakah kamu tidak percaya padaku? Murong Yu tersenyum dan berkata, untuk energi kematian Ye Lao, Murong Yu sebenarnya bisa memurnikannya sekaligus pada awalnya. Namun, karena berbagai alasan, Murong Yu tidak melakukannya. Sekarang, tidak banyak kehidupan di tubuh Ye Lao. Namun, Ye Lao sendiri tidak bisa menghilangkan sedikit pun energi kematian, dia membutuhkan kekuatan kehidupan. Keterampilan medis Tuan Murong tidak diragukan lagi. Aku terlalu bersemangat, Ye Lao berkata sambil tersenyum. Baiklah, saat aku memurnikan jejak kematian terakhir di tubuhmu, Ye Lao, tidak akan terlambat bagimu untuk perlahan-lahan bersemangat. Sekarang mari kita rilekskan tubuhmu, mari kita mulai, kata Murong Yu sambil tersenyum. Ye Tua mengangguk, dan dengan cepat rileks. Murong Yu sudah sangat berpengalaman dalam memurnikan energi kematian ini. Tidak butuh waktu lama sebelum dia memurnikan semua energi kematian di tubuh Ye Lao. Ledakan, tepat saat jejak kematian terakhir di tubuh Ye Lao menghilang, kekuatan di tubuh Ye Lao langsung menjadi ganas, seperti lautan badai, sangat menakutkan. Pada saat yang sama, napas yang kuat dan menakutkan keluar dari tubuhnya. Jika bukan karena kendali Ye Lao, Murong Yu, yang duduk di belakangnya, mungkin telah diledakkan oleh kekuatan yang mengerikan ini, dan dalam kasus yang serius, Murong Yu bahkan dapat dicekik secara langsung. Sungguh napas yang mengerikan. Meskipun Ye Lao mengendalikan kekuatannya dan tidak mengungkapkannya, meskipun begitu Murong Yu terpaksa mundur. Namun aura di tubuh Ye Lao tidak berhenti, dan terus menanjak dengan cepat. Awalnya, aura Ye Lao seperti tahap tengah Xianjun, tetapi tidak butuh waktu lama bagi aura Ye Lao untuk naik ke tahap akhir Xianjun. Selain itu, napasnya masih menanjak. Sepertinya Ye Lao telah pulih ke kekuatan alam aslinya karena energi mati di tubuhnya dimurnikan. Pikir Murong Yu dalam hatinya, dan segera keluar dari ruangan. Jika dia tidak menyerah, dia akan dipaksa menyerah oleh suasana yang mengerikan ini. Di luar rumah, ketika dia merasakan kengerian meletus dari Ye Lao, Sangguan Bo dan Guan Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan kemudian senyum muncul di wajah mereka.
Orang tua Ye akhirnya bisa mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Sang Guanbo berkata sambil tersenyum. Namun Guan Jie hanya mengangguk, melambaikan tangannya dan mengatur sebuah pembatas, menutupi seluruh istana. Untuk mencegah aura mengerikan Ye Lao bocor keluar, dan memengaruhi orang lain. Kakak, kemarilah. Ketika Murong Yu keluar, Sang Guanbo segera berkata. Meskipun Murong Yu kuat, dia agak tidak mampu menahan aura Ye Lao. Bagaimanapun, sekuat apapun dia hanyalah seorang Xuan Xian, tidak mampu menahan aura Xianjun sama sekali. Murong Yu mengangguk dan berjalan langsung ke sisi Sang Guanbo. Dengan kekuatan Sang Guanbo yang mengimbangi napas Ye Lao, Murong Yu tidak merasakan tekanan apapun. Namun, aura Ye Lao masih terus menanjak, semakin kuat, dan telah mencapai puncak tahap akhir Xianjun. Pada saat ini, beberapa orang lain di halaman tidak dapat lagi menahan kekuatan yang mengerikan itu, dan mereka datang di belakang Sang Guanbo dan Guan Jie satu demi satu. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras meletus dengan keras dari ruangan itu, dan napas yang lebih mengerikan naik ke langit, mengejutkan orang-orang. Xiandi, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Napas Kaisar. Napas Ye Lao telah mencapai Kaisar Abadi. Artinya, Ye Lao awalnya adalah kaisar abadi yang kuat. Namun, karena Guan Jie telah menempatkan batasan di istana, napas Ye Lao tidak keluar. Jika tidak, aura seorang kaisar abadi akan cukup untuk membuat seluruh keluarga Sang Guan merinding di tanah. Sepertinya kekuatan saudara Sang Guan tidak akan buruk, apakah dia juga orang kuat di ranah kaisar abadi? Napas Ye Lao telah mencapai ranah kaisar abadi, dan aura kekerasan terus-menerus menyapu seperti air pasang. Guan Jie adalah kaisar abadi. Berdiri di tempat saat ini, aura mengerikan Ye Lao melewatinya secara otomatis, tanpa pengaruh apapun padanya. Keduanya kuat di ranah kaisar abadi, dan Ye Lao baru saja kembali ke ranah kaisar abadi. Meskipun auranya kuat, dia tidak dapat membantu Guan Jie. Namun, Sang Guanbo lah yang mengejutkan Murong Yu. Saat ini, dia juga seperti Guan Jie, berdiri diam di tempat, dan napas yang menyerupai lautan badai tidak dapat membantunya. Kaisar Abadi. Auzu.com Murong Yu pada dasarnya telah menegaskan kekuatan Sang Guanbo. Sang Guanbo adalah seorang ahli tingkat Kaisar Abadi, jadi dengan kata lain, keluarga Sang Guan sudah menjadi negara adikuasa di dunia abadi. Kekuatan yang memiliki kekuatan Raja Abadi adalah kekuatan kelas 1 di dunia abadi. Dan kekuatan dengan Kaisar Abadi adalah kekuatan super yang bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan kelas 1. Tentu saja, negara adikuasa juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Jika klan Sang Guan hanya memiliki Sang Guanbo, seorang Kaisar Abadi yang kuat, maka meskipun klan Sang Guan kuat, itu hampir menjadi garis bawah di antara negara adikuasa. Tentu saja, jika Sang Guanbo sangat kuat sendirian, itu tidak terjadi. Setelah auranya meningkat ke tahap awal Kaisar Xiandi, aura Ye Lao perlahan turun kembali. Tidak butuh waktu lama sebelum menghilang sepenuhnya. Pintu terbuka dan Ye Lao keluar dengan senyum di wajahnya. Pak Tua Ye, selamat. Sang Guanbo segera menyapanya dan berkata sambil tersenyum. Haha, kegembiraan dan kegembiraan yang sama. Namun, saya khawatir Anda harus menunggu sedikit lebih lama untuk Lao Guan. Haha, Ye Lao sangat senang. Meskipun begitu, Anda bukan lawan saya sekarang. Guan Jie berkata dengan ringan. Ye Lao tertegun, saya belum memulihkan kekuatan puncak saya. Setelah saya memulihkan kekuatan puncak saya, Anda tidak akan lagi menjadi lawan saya. Kalau begitu kita harus berlatih dengan baik. Belum mencapai kekuatan puncak. Kata-kata ini tidak memengaruhi Sang Guanbo dan Guan Jie, tetapi Murong Yu dan yang lainnya terkejut. Dengan kata lain, kekuatan Ye Lao setidaknya berada di tahap tengah kaisar, atau bahkan tahap akhir kaisar. Guan Jie mendengus dingin, tetapi tidak menjawab. Sebelum dia terluka, kekuatannya sedikit lebih rendah dari Ye Lao. Ini adalah fakta, dan dia tidak akan menyangkalnya. Tuan Murong, aku berutang budi padamu dan nyawaku. Ye Lao berjalan ke depan Murong Yu, memberi hormat pada Murong Yu, dan berkata dengan serius. Meskipun dia adalah seorang kaisar, dan Murong Yu hanyalah seorang abadi yang mendalam, ada perbedaan besar di antara keduanya. Namun, faktanya adalah bahwa Murong Yu menyembuhkannya. Kalau tidak, dia paling lama bisa hidup selama beberapa dekade.
Anugerah yang menyelamatkan nyawa seperti menciptakan kembali kehidupan, jadi wajar saja baginya untuk tunduk pada Murong Yu. Karena itu, Murong Yu menerimanya dengan nyaman. Lao Ye, kalian bertiga akan berbicara terlebih dahulu, dan aku akan membantumu mengaturnya terlebih dahulu. Kata Murong Yu sambil tersenyum. Mendengar itu, beberapa orang lainnya sangat gembira. Tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk menyembuhkan mereka. Itu semua adalah yang ditinggalkan Murong Yu. Mereka semua dirawat untuk terakhir kalinya. Setelah berterima kasih kepada orang-orang ini, mereka meninggalkan keluarga Sang Guan satu demi satu. Saudaraku, Senior Guan, kalian datang ke sini secara tidak sengaja kali ini, bukankah kalian seharusnya menyenangkan Ye Lao Dao? Murong Yu berjalan keluar dan bertanya sambil tersenyum. Dao Si, jika memang begitu, aku dapat menjamin bahwa mereka tidak akan pernah muncul di sini. Mendengar ini, Ye Lao tidak dapat menahan tawa. Sang Guanbo dan Guan Jie melotot padanya, tetapi Sang Guanbo berkata, Pak Tua Ye, apakah kamu juga begitu? Kami melakukan perjalanan khusus untuk mengungkapkan kegembiraan kami. Itu saja, aku tidak mengerti karakter kalian berdua. Ye Lao berkata sambil tersenyum. Mereka bertiga telah saling mencintai selama bertahun-tahun. Jika tidak apa-apa, mereka mungkin akan datang untuk menyapa. Tetapi jika sesuatu terjadi pada mereka, mereka tidak akan pernah datang. Begini, akhir-akhir ini, ada perubahan di Laut Mati. Beberapa orang menduga ada peninggalan kuno. Kita akan melihatnya kali ini. Sang Guanbo berkata kepada Murong Yu. Laut Mati. Murong Yu sedikit mengernyit, dan pada saat yang sama informasi tentang Laut Mati teringat dari ingatannya. Laut Mati, seperti namanya, adalah lautan kematian. Bukannya tidak ada kehidupan di Laut Mati, tetapi semua kehidupan yang memasuki Laut Mati pada akhirnya akan mati. Itu adalah tempat terlarang bagi para dewa. Tentu saja, Laut Mati tidak begitu menakutkan di mana-mana, beberapa ahli yang kuat masih dapat memasuki Laut Mati. Tentu saja, bahkan Kaisar Abadi tidak berani menginjakkan kaki di kedalaman Laut Mati. Peninggalan benar-benar muncul di Laut Mati. Murong Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Reruntuhan kuno yang membuat Ye Lao menjadi ahli tingkat Kaisar Abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan, jelas bukan reruntuhan biasa. Laut Mati, menurut legenda, ditinggalkan sebelum zaman kuno. Reruntuhan di dalamnya sangat tua, dan beberapa bahkan merupakan peninggalan para dewa dan manusia. Kali ini kemungkinan besar peninggalan para dewa dan manusia muncul. Dewa manusia, yaitu, para penguasa di surga. Bahkan jika itu hanya dewa manusia yang paling sampah, mereka jauh lebih kuat daripada para penguasa top seperti Kaisar Abadi. Jika itu benar-benar peninggalan dewa manusia, lupakan artefak di dalamnya. Meskipun orang-orang kuat di level Sang Guanbo ini memiliki daya tarik yang besar, hal yang paling menarik bagi mereka adalah teknik kultivasi para dewa. Siapa yang tidak ingin naik ke surga dan menjadi dewa yang kuat? Tetapi ingin naik ke surga dan menjadi dewa sangat sulit dan sangat sulit. Banyak orang kuat mungkin tidak dapat menjadi dewa sepanjang hidup mereka. Setelah menjadi dewa, ada peluang untuk mencapai alam keabadian. Alam keabadian, hiduplah dengan dunia. Siapa yang tidak ingin hidup selamanya? Kali ini diperkirakan beberapa monster tua yang tersembunyi juga telah muncul. Ye Lao menghela nafas. Jika mereka pergi ke Laut Mati dengan kekuatan mereka saat ini, saya khawatir mereka akan menjadi yang terbawah. Namun, ada peluang itu jika Anda pergi, tetapi jika Anda tidak pergi, maka Anda benar-benar tidak memiliki kesempatan. Saudaraku, Ye Lao, Senior Guan, kali ini aku juga akan pergi. Murong Yu mengerang sejenak, lalu berkata dengan tegas kepada ketiga Sang Guanbo. Setelah mendengar ini, ketiga Sang Guanbo terkejut. Tuan Murong, Laut Mati sangat menakutkan, bahkan jika seorang ahli tingkat Kaisar Abadi masuk, hampir tidak ada kehidupan. Dengan kekuatanmu, Ye Lao sedikit mengernyit. Meskipun aura kematian di tubuhnya telah sepenuhnya dimurnikan, dia masih berutang budi besar kepada Murong Yu. Selain itu, dia tidak ingin Murong Yu mengalami kecelakaan. Bagaimanapun, Murong Yu adalah seorang dokter jenius, dan dia tidak membutuhkannya sekarang, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa dia tidak akan menemukan Murong Yu lagi di masa depan. Selain itu, akhir-akhir ini, mereka juga menghargai Murong Yu. Oleh karena itu,
mereka tidak ingin Murong Yu mengalami kecelakaan. Laut Mati adalah salah satu tempat terlarang yang paling menakutkan di dunia peri. Itu benar-benar berbahaya. Saudaraku, sebaiknya kamu tidak pergi. Sang Guan Bo mengatakan hal yang sama. Guan Jie tidak berbicara, tetapi dia sedikit mengernyit, mungkin berpikiran sama dengan Ye Lao dan yang lainnya. Kali ini mungkin keajaiban, mungkin aku juga punya kesempatan. Lagi pula, aku belum tentu akan memasuki Laut Mati. Lihat saja Laut Mati. Lagi pula, kali ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk meraup untung besar. Kata Murong Yu sambil tersenyum. Mata Ye Lao tiba-tiba berbinar. Untuk keterampilan medis Murong Yu, dia mengagumi 5 tubuh itu. Dan kali ini jika ada jejak dewa di Laut Mati, maka itu pasti akan mengakibatkan kematian dan cedera. Pada saat itu, jika Murong Yu menyembuhkan di dekat Laut Mati, pendapatan Murong Yu akan sangat mengerikan. Selain itu, orang-orang kuat yang dapat muncul di Laut Mati semuanya adalah orang-orang kuat teratas di dunia peri. Begitu Murong Yu menyembuhkan mereka, mereka akan berutang budi pada Murong Yu. Selain itu, pemandangan seperti itu juga merupakan kesempatan terbaik bagi Murong Yu untuk mempromosikan keterampilan medisnya. Selama kamu tidak memasuki Laut Mati, kamu akan baik-baik saja, kata Sang Guan Bo. Jangan khawatir, kurasa umurku masih belum panjang. Murong Yu tersenyum. Meskipun dia juga menarik untuk dilihat, dia bukanlah orang yang gegabah. Begitu dia meninggal, Sheng Zong dan Istana Iblis Surgawi pasti akan menderita pukulan besar, dan bahkan mungkin dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Kalau begitu, aku akan pergi ke Laut Mati besok, kata Sang Guan Bo, lalu meninggalkan istana. Kalian bertiga akan tinggal di keluarga Sang Guan dulu. Murong Yu kembali ke istananya dan berkata kepada Xiao Zi dan yang lainnya. Kakak, aku tidak akan meninggalkanmu, aku ingin bersamamu. Xiao Zi cemberut, menatap Murong Yu dengan tidak senang. Tuan, aku akan selalu berada di sisimu, kata kera emas Huoyan dengan tegas. Wang, bagaimana mungkin aku bisa kalah dalam adegan yang mendebarkan seperti ini? Kali ini kudengar ada begitu banyak ahli top. Jika aku bisa memakan beberapa kaisar abadi lagi, kekuatanku akan meningkat lebih cepat. Ngomong-ngomong, anjing neraka itu tidak hanya meneteskan air liur. Orang ini tidak perlu berkultivasi sama sekali, dia hanya perlu memakan sesuatu yang kuat untuk meningkatkan kultivasinya. Oleh karena itu, kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Jika demikian, maka aku akan memasuki dunia Hetu Luoshu saat itu. Xiao Zi, kali ini tanpa izinku, kau sama sekali tidak boleh keluar, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu mengikutiku di masa depan. Peringatan serius Murong Yu. Xiao Zi berkata. Hetu Luoshu adalah harta karun nomor 1 di dunia, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Selama berada di dunia Hetu Luoshu, tidak peduli seberapa berbahayanya dunia luar, tidak akan ada dampaknya. Namun, jika Murong Yu memasuki Laut Mati, dan begitu Murong Yu meninggal, anjing neraka dan yang lainnya hanya bisa terperangkap di dunia Hetu Luoshu dan tidak bisa keluar. Bahkan jika Xiao Zi dapat menerobos Hetu Luoshu dan keluar, hanya saja jika mereka berada di Laut Mati, mereka hanya akan keluar untuk mencari kematian, dan mereka akan dimusnahkan oleh Laut Mati untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, Murong Yu tidak ingin Xiao Zi keluar. Xiao Zi mengerucutkan bibirnya, aku pasti tidak akan keluar. Keesokan harinya, Murong Yu, Sang Guan Bo, Ye Lao dan Guan Jie meninggalkan keluarga Sang Guan. Selain itu, tidak ada orang kedua di antara keluarga Sang Guan yang pergi bersamanya. Sang Guan Jingjing awalnya ingin pergi bersamanya, tetapi dia langsung ditolak oleh Sang Guan Bo. Meskipun kekuatan Sang Guan Jingjing sudah mendekati alam abadi mendalam 9 surga, dia jauh lebih rendah daripada Murong Yu dalam hal kekuatan sejati dan metode penyelamatan hidup. Hah, Laut Mati berada di sebelah barat dunia abadi. Bukankah kita harus pergi ke barat? Bagaimana mungkin kita terbang ke timur sekarang? Bukankah ini menuju ke arah yang berlawanan? Tanya Murong Yu dengan heran di jalan. Laut Mati, di sebelah barat dunia abadi, dekat Xingzhou. Dan Duzu berada di sebelah timur Xingzhou, dan ada banyak tangan besar di antara mereka, sangat jauh. Haha, tentu saja kita akan pergi ke Laut Mati. Namun, jika kita terbang, saya khawatir itu akan memakan waktu yang sangat lama. Ye Lao berkata sambil tersenyum.
Auzu.com meskipun mereka memiliki alam kaisar abadi, dunia abadi terlalu besar. Bahkan dengan kecepatan mereka, akan butuh waktu lama untuk pergi dari Duzu ke Xingzhou. Apakah ada susunan teleportasi di dunia peri? Karena saya tidak terbang langsung ke Xingzhou, hanya ada satu penjelasan. Itu adalah susunan teleportasi. Yang membuat Murong Yu bingung adalah bahwa dia belum pernah mendengar hal-hal seperti formasi teleportasi di dunia peri. Ya, susunan teleportasi. Selama kita melewati susunan teleportasi di Duzu, kita bisa bergegas ke Laut Mati secepat mungkin. Sangguan Bo berkata sambil tersenyum. Kakak, mengapa aku belum pernah mendengar tentang susunan teleportasi? Tanya Murong Yu dengan heran. Kali ini, dia tidak terbang, tetapi dibawa oleh Sangguan Bo dan terbang menuju kota Duzu. Meskipun kecepatan Murong Yu cepat, dibandingkan dengan mereka, para ahli tingkat kaisar abadi ini, itu tidak signifikan. Adapun Sangguan Bo, kekuatan senior Sangguan, Murong Yu juga menegaskan bahwa dia adalah ahli tingkat kaisar abadi. Kekuatanmu masih terlalu lemah. Masih banyak hal di dunia peri yang tidak memenuhi syarat untuk kamu ketahui. Ye Lao tersenyum tipis, lalu berkata, misalnya, formasi teleportasi. Meskipun ada sangat sedikit formasi teleportasi di dunia peri, itu tidak benar setiap negara besar memilikinya. Dan formasi teleportasi kuno ini tidak terbuka untuk semua orang. Mereka yang belum mencapai alam Raja Peri tidak memenuhi syarat untuk menikmati formasi teleportasi. Banyak hal yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang telah mencapai tingkat tertentu, kata Sangguan Bo. Murong Yu terdiam, namun, kemudian dia juga mengerti. Bagaimanapun, ini bukan zaman kuno. Susunan teleportasi saat ini sangat berharga dan langka. Jika dibuka untuk umum, maka susunan teleportasi ini kemungkinan besar akan runtuh karena tidak dapat menahan tekanan yang luar biasa. Begitu runtuh, sangat sulit untuk membangun kembali susunan teleportasi. Bahkan jika ada bahan untuk membangun susunan teleportasi, metode membangun teleportasi telah lama hilang dalam sungai sejarah yang panjang. Salah satunya adalah bahannya sangat langka, dan yang kedua adalah tidak ada cara untuk membangun susunan teleportasi. Jadi sekarang teleportasi dunia peri hancur dan satu hilang. Oleh karena itu, bertahun-tahun yang lalu, dunia peri menetapkan bahwa hanya orang kuat yang mencapai alam Raja Peri yang memenuhi syarat untuk menikmati susunan teleportasi. Ini bukan hanya masalah susunan teleportasi, ada banyak sumber daya lainnya, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya ketika Anda belum mencapai tingkat tertentu. Sangguan Bo berkata perlahan. Apakah benar-benar sesulit itu untuk membangun susunan teleportasi? Tanya Murong Yu dengan sedikit cemberut. Metode membangun susunan teleportasi sudah lama hilang. Apakah sulit bagimu? Kata Ye Lao tanpa daya. Hilang, tidak ada apa-apa. Murong Yu tidak yakin. Karena belum lama ini, dia membangun dua formasi teleportasi, dan kedua formasi teleportasi itu adalah formasi teleportasi besar antara dua dunia. Susunan teleportasi tingkat itu bahkan lebih mengerikan daripada susunan teleportasi antara setiap negara besar di dunia peri. Jika ada cukup bahan, Murong Yu dapat membangun susunan teleportasi antara setiap negara besar di dunia peri. Namun, hal semacam ini tidak baik, dan Murong Yu tidak akan mempedulikannya. Duzu, meskipun tidak sebesar prefektur Lingnan. Namun, prefektur Lingnan adalah salah satu dari 10 negara bagian terbesar di dunia peri. Namun, Duzu juga merupakan negara besar, dan kota Duzu juga sangat makmur. Setelah memasuki kota Duzu, Sangguan Bo dan yang lainnya tidak berhenti, dan langsung bergegas ke rumah penguasa kota. Susunan teleportasi kuno ada di rumah penguasa kota. Tentu saja, kebanyakan orang tidak berani masuk ke rumah penguasa kota tanpa izin. Namun, ketiga Sangguan Bo semuanya adalah kaisar abadi yang kuat. Bahkan jika mereka masuk secara langsung, orang-orang di rumah penguasa kota tidak berani melakukan apapun. Banyak orang kuat. Hanya ketika Murong Yu mendekati formasi teleportasi, dia merasakan aura kuat yang menutupi ruang antara langit dan bumi, membuat seluruh kehampaan sangat tertekan. Ada penjaga kuat di dekat susunan teleportasi. 1 Raja Peri, 5 Raja Peri. Ye Lao berkata dengan ringan, seolah-olah dia tahu apa yang diinginkan Murong Yu. Murong Yu tidak bisa merasakan keberadaan orang-orang ini, tetapi di mata Ye Lao, orang-orang ini seperti orang imajiner, tanpa tempat untuk bersembunyi.
Murongyu terkejut. Ada begitu banyak penjaga kuat dalam formasi teleportasi. Tetapi Murongyu merasa lega ketika dia memikirkan betapa berharganya susunan teleportasi. Teleportasi kota Lingnan. Guan Jie melemparkan urat abadi, dan kemudian mereka bertiga berdiri di teleportasi. Setidaknya satu urat abadi kelas 1 diperlukan untuk mentransmisikan sekali. Biaya transmisi yang mahal, bahkan Raja Peri rata-rata tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, di sekitar formasi teleportasi, kecuali 4 orang milik Murongyu, tidak ada orang lain yang bisa diteleportasi. Selain biaya transmisi yang mahal, ada juga susunan transmisi di kota tujuan setiap kali mentransmisikan. Atau, meskipun ada susunan teleportasi, susunan itu tidak dapat diteleportasi karena jaraknya. Oleh karena itu, Murongyu dan yang lainnya hanya dapat membuat jalan memutar ke kota Lingnan, dan setelah beberapa transit, mereka dapat mencapai Xingzhou. Ada semburan cahaya putih dalam formasi teleportasi, dan dengan Swiss Murongyu dan keempatnya telah menghilang dalam formasi teleportasi. Melihat ini, beberapa orang memiliki pertanyaan. Bukankah itu berarti bahwa hanya mereka yang telah mencapai alam Raja Peri yang memenuhi syarat untuk menggunakan susunan teleportasi? Murongyu hanyalah peri misterius. Meskipun Murongyu hanyalah seorang immortal yang mendalam, ada 4 kaisar abadi di sampingnya. Yang memiliki tinju besar adalah kebenaran. Siapa yang tidak berani mengirimkannya kepada Murongyu? Laut Mati terletak di sebelah barat dunia peri, dan Dazu di dekatnya adalah Xingzhou. Laut Mati, secara tegas, sebenarnya bukanlah lautan, tetapi danau pedalaman. Hanya saja karena Laut Mati begitu besar, sebesar 10 negara bagian Lingnan. Seberapa besar prefektur Lingnan? Prefektur Lingnan adalah salah satu dari 10 negara bagian teratas di dunia peri, dan 10 kali lebih besar dari dunia kultivasi Tiongkok. Dengan kata lain, Laut Mati ini setara dengan ukuran 100 alam pemahaman Huaxia. Danau pedalaman yang begitu besar, meskipun bukan lautan, tetaplah lautan. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, Laut Mati disebut lautan. Namun, awalnya, Laut Mati tidak disebut Laut Mati, dan Laut Mati tidak terlarang. Menurut legenda, pada zaman dahulu, Laut Mati adalah tempat peristirahatan yang indah. Saat itu, banyak orang datang ke sini terutama karena pemandangannya yang indah di sini. Namun, kemudian, terjadi pertempuran yang mengguncang bumi di Laut Mati. Dalam pertempuran itu, hampir seluruh Laut Mati tenggelam, dan air di Laut Mati pun ikut terpukul. Namun, pertempuran itu sungguh mengerikan. Karena orang-orang yang bertempur saat itu semuanya adalah orang-orang kuat kuno, dan kekuatan mereka miliaran kali lebih kuat daripada orang paling kuat di dunia abadi saat ini. Wilayah kekuasaan yang besar telah jatuh, dan darah orang-orang kuat akan terus terkumpul di Laut Mati. Setelah perang, Laut Mati yang indah itu lenyap. Laut itu menjadi Laut Mati yang terbuat dari darah. Mungkin karena terlalu banyak orang kuat yang jatuh di dalam Laut Mati. Selain air laut yang terkondensasi dari darah, seluruh Laut Mati juga mengandung kematian yang tak berujung yang meresap ke seluruh Laut Mati. Lambat laun, Laut Mati telah menjadi tempat kematian yang dibicarakan orang-orang sekarang. Tentu saja, ini semua hanyalah legenda. Bagaimana Laut Mati terbentuk, pernyataan spesifiknya telah lama musnah dalam sungai sejarah yang panjang. Setelah transmisi terus-menerus dan serangkaian urat nadi abadi, Murongyu akhirnya muncul di kota Xingzhou. Susunan teleportasi terus-menerus memancarkan sinar cahaya, dan orang-orang kuat terus-menerus berteleportasi keluar dari susunan teleportasi. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah pembangkit tenaga listrik di atas alam Raja Peri. Tentu saja, ada juga beberapa orang abadi seperti Murongyu yang mengikuti yang kuat. Kota Xingzhou tidak terlalu besar, tetapi jelas tidak kecil. Pada saat ini, karena peninggalan dewa kelahiran di kedalaman Laut Mati, sejumlah besar orang luar muncul dari kota Xingzhou. Ketiga Murongyu tidak berhenti di kota Xingzhou, mereka langsung berangkat ke kota Xingzhou, dan terbang menuju Laut Mati. Seperti keempat orang Murongyu, kebanyakan dari mereka terbang ke Laut Mati segera setelah mereka keluar dari formasi teleportasi atau bergegas dari tempat lain. Laut Mati tidak terlalu jauh dari kota Xingzhou, dan kecepatan para pejabat di atas dan yang lainnya telah terbang ke pantai tak lama kemudian. Ratusan orang,
Saya telah melihat semuanya, dan mereka semua adalah kepala manusia. Di antara mereka, ada orang-orang dari berbagai alam. Tetapi banyak orang berubah menjadi pita dan bergegas langsung ke Laut Mati. Saudaraku, ingatlah untuk tidak memasuki Laut Mati. Kami masuk terlebih dahulu. Sang Guanbo menatap Murong Yu, dan setelah menurunkannya, mereka bertiga naik ke udara dan bergegas ke Laut Mati. Pada saat ini, Murong Yu punya waktu untuk banyak Laut Mati. Melihat ke masa lalu, Laut Mati seperti lautan yang tak berujung, dan gelombang yang bergolak menghantam pantai, dan suasana berdarah meresap. Melihat dari jauh, seluruh Laut Mati diselimuti oleh lapisan gas abu-abu yang tebal. Napas kematian yang tertekan muncul di wajahnya. Tampaknya seluruh dunia diselimuti oleh napas kematian, yang sangat menekan suasana hati orang-orang. Murong Yu, yang baru saja muncul di sini, bahkan merasa bahwa dirinya berada di bawah tekanan napas Laut Mati, dan bahkan napasnya pun terpengaruh. Pergerakan kekuatan di dalam tubuhnya tampaknya tidak terlalu lancar. Mencoba menyerap roh langit dan bumi di sini, alis Murong Yu tiba-tiba sedikit berkerut. Aura langit dan bumi di sini semuanya mengandung aura kematian di Laut Mati. 10% aura langit dan bumi diserap setelah diserap, kurang dari 10% kekuatannya diubah menjadi kekuatannya sendiri setelah dimurnikan. Sebenarnya, ini bukan hanya perasaan Murong Yu sendiri, tetapi setiap orang yang datang ke Laut Mati memiliki perasaan yang sama. Terlebih lagi, kebanyakan orang lebih tertekan daripada Murong Yu. Murong Yu sedikit mengernyit, dan kekuatan hidup di tubuhnya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, depresi yang dialami Murong Yu berkurang banyak, dan dia kembali ke keadaan normalnya. Pada saat yang sama, Murong Yu tidak lagi menyerap aura langit dan bumi di sini. Dia sama sekali tidak membutuhkannya. Ada banyak orang di dekatnya, tetapi Laut Mati juga sangat besar. Murong Yu perlahan mendekati Laut Mati, dan segera tiba di tepi Laut Mati. Air lautnya semerah darah, terus-menerus menghantam pantai, membangkitkan lapisan gelombang merah darah. Karena hubungan antara laut darah dan air laut, seluruh pantai berwarna merah darah. Aneh sekali, bukan hanya air lautnya yang berdarah, tetapi juga berbau darah. Murong Yu diam-diam terkejut di dalam hatinya, dan pada saat yang sama ia mengambil segenggam air laut dan memandanginya. Auzu.com, merah seperti darah, air laut sama dengan darah asli. Persis sama. Mungkinkah air laut ini benar-benar dibuat oleh darah para ahli kuno? Murong Yu sedikit mengernyit, tetapi dia tidak percaya legenda itu. Berapa banyak darah orang kuat yang dapat mengumpulkan wilayah laut yang begitu luas? Selain itu, jika air laut ini benar-benar dikumpulkan oleh darah orang-orang kuat, tidak mungkin tidak ada serangan sama sekali. Perlu dipahami bahwa semakin kuat kekuatan seseorang, setiap bagian tubuhnya, bahkan darahnya, mengandung kekuatan serangan yang mengerikan. Sama seperti kaisar abadi biasa, kekuatan yang terkandung dalam setetes darahnya sudah cukup untuk membunuh para ahli biasa di ranah Xuanxian. Terlebih lagi, mereka adalah orang-orang kuat di zaman kuno. Keberadaan yang mengerikan yang setidaknya miliaran kali lebih kuat dari kaisar abadi. Tidak ada bahaya di tempat di mana lautan darah berada di dekat pantai, jadi mereka yang datang ke sini untuk pertama kalinya penasaran untuk menjelajahi laut. Teman, mencari kristal darah. Jangan buang-buang energimu. Tidak mungkin kristal darah akan muncul di pantai. Pada saat ini, seorang pemuda mendekat dan berkata kepada Murong Yu. Murong Yu menoleh dan melirik pemuda itu dengan ringan, tetapi tidak berbicara. Namun, pemuda itu tampaknya tidak asing, dan berjalan beberapa langkah lebih dekat. Teman, saya punya kristal darah untuk dijual, apakah kamu membutuhkannya? Saya pikir ini pertama kalinya kamu datang ke Laut Mati, kan? Karena relik para dewa. Jika kamu ingin memasuki Laut Mati, kamu harus memiliki kristal darah. Jika tidak, apakah kamu pernah melihat roh-roh tak bernyawa di atas Laut Mati? Hanya mereka yang membawa kristal darah yang tidak akan diserang oleh energi kematian itu, jika tidak, mereka pasti akan mati. Kali ini relik para dewa muncul, mungkin di kedalaman Laut Mati. Jika kamu tidak memiliki kristal darah, kamu tidak bisa masuk lebih dalam. Bagaimana? Apakah kamu mau? Aku akan memberimu sedikit lebih murah. Berapa harganya? Tanya Murong Yu dengan gerakan di dalam hatinya. Kristal darah merupakan salah satu ciri khas Laut Mati.
Kristal ini umumnya terdapat di kedalaman Laut Mati dan sangat langka. Karena hubungannya dengan Laut Mati, kristal darah dapat menahan serbuan roh-roh yang telah mati. 1 buah untuk setiap urat abadi. Dengan jentikan tangan pemuda itu, kristal darah seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul seperti gumpalan darah yang mengeras, sebagian transparan. 1 urat abadi. Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi muram. Meskipun kristal darah itu mengejutkan, 1 urat abadi 1 per 1 benar-benar terlalu mahal. Saudaraku, kristal darah seukuran telapak tangan, aku sudah memberimu harga istimewa. Selain menahan energi mati itu, kristal darah juga dapat menyerap kekuatan di dalam untuk berlatih. Itu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi, dan efeknya bahkan lebih baik daripada pembuluh darah abadi. Jauh lebih baik, bahkan jika kamu tidak memasuki Laut Mati, saudaraku, tetapi setelah menyerap kekuatan kristal darah ini dengan kekuatanmu saat ini, tidak apa-apa untuk menerobos alam kecil. Vena abadi benar-benar tidak mahal. Kristal darah mengandung kekuatan yang kuat. Semakin murni kristal darah, semakin kuat isinya. Dan seperti yang dikatakan pemuda itu, kristal darah ini dapat diserap. Umumnya, itu dapat langsung dipromosikan ke alam kecil, atau bahkan lebih banyak alam. Selama ada cukup kristal darah, beberapa alam dapat dipromosikan dalam waktu singkat. Tetapi peningkatan semacam ini adalah semacam dorongan, dan itu tidak baik untuk kekuatan seseorang sendiri. Itu akan menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil, dan kekuatan dalam kristal darah juga akan memengaruhi pikiran. Ada beberapa contoh dalam sejarah di mana seseorang mengandalkan sejumlah besar kristal darah untuk dengan cepat meningkatkan beberapa alam dalam waktu singkat. Meskipun orang ini telah meningkatkan beberapa alam dalam waktu singkat, ia telah menjadi penguasa dunia peri dalam satu gerakan. Namun pikiran orang ini juga terpengaruh oleh kekuatan kristal darah, dan akhirnya menjadi brutal dan mudah dibunuh, secara bertahap kehilangan dirinya sendiri, dan akhirnya mati dengan kejam. Oleh karena itu, meskipun kristal darah adalah hal yang baik, ia harus dihentikan dalam jumlah yang tepat, jika tidak, ia akan menjadi keberadaan yang fatal. Aku tidak membutuhkannya, kata Murong Yu ringan. Belum lagi kristal darah ini telah jauh melampaui nilai aslinya, bahkan jika itu adalah nilai yang wajar, Murong Yu tidak membutuhkannya. Meskipun kehidupan Laut Mati itu menakutkan, Murong Yu memiliki kekuatan kehidupan dan tidak takut sama sekali. Kakak, benar-benar tidak. Pria muda itu melobi lagi, Murong Yu masih tidak punya niat untuk membeli, jadi dia hanya bisa pergi pada akhirnya. Hantu yang malang, buang-buang air liurku. Pemuda itu melirik Murong Yu dengan tatapan menghina, lalu pergi. Cahaya dingin di mata Murong Yu menghilang, lalu dia tersenyum tipis. Jangan terlalu khawatir dengan orang seperti ini. Setelah tinggal di Laut Mati beberapa saat, Murong Yu siap untuk kembali ke kota Xingzhou. Dalam proses ini, banyak orang kuat telah terbang ke kedalaman Laut Mati. Selain Raja Abadi yang kuat, Raja Abadi, dan bahkan Kaisar Abadi, ada juga Jiu Tianxuan dan bahkan Daluo Jinxian. Tentu saja, tidak mungkin bagi orang-orang di bawah Daluo Jinxian untuk hanya ingin lewat. Karena mereka tidak bisa terbang, mereka tidak bisa masuk jauh ke Laut Mati. Kecuali mereka naik perahu. Dua wanita cantik, apakah kalian akan memasuki lautan darah? Aku punya kristal darah untuk dijual. Aku hanya butuh 2 pembuluh darah abadi kelas 1 untuk memiliki kristal darah besar, yang sangat murah. Tidak lama setelah Murong Yu pergi, dia mendengar suara yang dikenalnya. Kemudian, dia melihat ke atas, dan pada pandangan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Kristal darah seukuran telapak tangan, belum lagi hanya menjual 1 pembuluh darah abadi, bahkan jika itu 10 atau bahkan 100 pembuluh darah abadi, ini tidak ada hubungannya dengan Murong Yu. Bagaimanapun, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri jika mereka tertipu. Hanya saja orang ini menipu orangnya sendiri, dan itu adalah wanitanya sendiri. Bagaimana mungkin ini membuat Murong Yu tidak marah? Itu benar, 2 wanita yang diganggu pemuda itu saat ini adalah Zhao Ziqing dan Yu Mengqing. Mereka berdua datang ke sini, dan Murong Yu juga sedikit terkejut. Yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa kultivasi kedua wanita itu juga meningkat pesat. Kekuatan Zhao Ziqing telah mencapai ranah peri emas,
dan kekuatan Yu Mengqing sedikit lebih buruk, tetapi juga telah mencapai ranah Sang Xian. Perlu dicatat bahwa belum lama ini mereka naik ke dunia peri. Kecepatan peningkatan ini sebanding dengan Murong Yu. Namun, Murong Yu tidak punya waktu untuk terkejut, jadi dia berjalan ke arah mereka dengan ekspresi muram. Tidak perlu, Zhao Ziqing berkata dengan acuh tak acuh, sambil menatap Gu Jun. Gu Jun adalah pemuda yang menjual kristal darah. Zhao Ziqing dan Yu Mengqing sudah berada di sini selama berhari-hari. Meskipun mereka tidak begitu akrab, mereka tetap tahu harga kristal darah ini. Meskipun kristal darah itu berharga, kristal itu jelas tidak sebanding dengan satu urat nadi peri, apalagi dua urat nadi peri. Gu Jun jelas-jelas sedang membantai tamu itu. Zhao Ziqing sama sekali tidak tahu tentang kristal darah itu. Mereka hanya mampir untuk melihat-lihat, dan mereka bahkan tidak berpikir untuk masuk jauh ke Laut Mati. Terlebih lagi, jika mereka ingin memasuki Laut Mati, mereka juga tidak bisa terbang. Dua wanita cantik, bahkan jika kalian tidak masuk jauh ke Laut Mati, kristal darah sangat bagus untuk kultivasi kalian. Gu Jun masih melobi, tetapi dia tidak memperhatikan kedua wanita yang wajahnya semakin jelek. Sudah kubilang tidak perlu, kenapa kalian begitu menyebalkan? Keluar dari sini. Yu Mengqing akhirnya tidak bisa menahannya, dan langsung berteriak ke arah Gu Jun. Wajah Gu Jun tiba-tiba menjadi suram, dia juga berada di alam Xuanxian. Dalam hal kekuatan, dia adalah pendahulu Zhao Ziqing. Awalnya, kedua putri Zhao Ziqing seharusnya sangat hormat ketika mereka melihatnya. Tetapi saat ini, Yu Mengqing, seorang dewa kecil, berani memarahinya. Kamu mencari kematian. Gu Jun sangat marah, menamparkan wajah Yu Mengqing dan menariknya menjauh. Dengan kekuatannya untuk mencapai ranah Xuanxian, jika Yu Mengqing ditarik, dia takut seluruh orang akan ditarik keluar. Bahkan mungkin untuk dibunuh secara langsung. Dan mereka berdua yang memiliki kekuatan tertinggi hanyalah Zhao Ziqing, yang telah mencapai alam peri emas. Mereka bahkan belum sempat bereaksi terhadap gerakan Gu Jun, yang telah mencapai alam Xuanxian. Jika tidak ada kecelakaan, tamparan Gu Jun pasti akan menamparkan wajah Yu Mengqing dengan keras. Berani sekali, melihat tangan Gu Jun hendak menghunus wajah Yu Mengqing, bahkan kedua wanita itu sudah merasakan napas kematian. Dalam kengerian mereka, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di benak mereka. Boom! Pada saat ini, sebuah tangan besar muncul dari udara tipis dan langsung meraih tangan besar Gu Jun. Bajingan mana yang berani menghentikanku? Gu Jun sangat marah, menoleh untuk melihat ke samping. Namun, kebetulan melihat Murong Yu dengan wajah pembunuh. Pada saat ini, Murong Yu sangat marah, dan niat membunuh yang tak berujung bahkan lebih menyebar. Suhu ruang di sekitarnya juga turun dalam niat membunuh yang dingin ini. Murong, geng besar. Pada saat Gu Jun dicengkeram oleh tangan besar Murong Yu, Zhao Ziqing dan Yu Mengqing langsung bereaksi, lalu berseru. Nak, lepaskan, apa kau tahu siapa aku? Ingin seorang pahlawan menyelamatkan Amerika Serikat. Gu Jun menatap Murong Yu dan mencibir. Murong Yu mengangguk kepada Zhao Ziqing terlebih dahulu, lalu menatap Gu Jun dan mencibir, siapa kau? Baiklah, dengarkan saja. Nak, dengarkan baik-baik. Aku dari keluarga Gu. Sudah terlambat bagimu untuk melepaskan tanganku. Tidak ada konflik antara aku dan kau. Namun, aku harus membawa pergi kedua wanita ini. Keluarga Gu. Murong Yu mendengus dingin. Tepat sekali. Gu Jun menatap Murong Yu dan mencibir. Ia mengira bahwa Murong Yu telah ditumbangkan oleh keluarga Gu. Kau hanya ingin memukul mereka. Apa kau tahu siapa mereka? Kata Murong Yu acuh tak acuh. Siapa? Tanya Gu Jun tanpa sadar dengan linglung. Yang paling kubenci dalam hidupku adalah mereka yang memukul wanita, terutama wanitaku. Mata Murong Yu berkilat penuh pembunuhan. Wajah Yu Mengqing sedikit memerah, dan kata-kata yang diucapkan Murong Yu juga melibatkannya. Namun, meskipun Yu Mengqing sedikit marah, dia juga sedikit senang. Bentak, Murong Yu menamparkan wajah Gu Jun dengan tamparan, meskipun Murong Yu tidak memiliki banyak kekuatan untuk mengendalikan kekuatannya, jika tidak, dia dapat membunuh Gu Jun yang juga berada di alam abadi yang mendalam dengan satu tamparan. Namun, meskipun demikian, setengah dari wajah Gu Jun hampir hancur, dan masing-masing giginya terbang keluar dari mulutnya bercampur dengan darah. Tamparan ini karena kamu memukul wanitaku.
Auzu.com. Bentak, bentak, bentak. Tamparan ini karena kamu memukul seorang wanita. Tamparan ini karena kamu menindas yang kecil. Tamparan ini karena aku pikir kamu marah. Tamparan ini karena aku ingin menamparmu. Tamparan ini karena aku kecanduan. Dengan puluhan tamparan di wajah Gujun, Gujun tiba-tiba menjadi seperti kepala babi. Gujun yang dipukuli itu menjerit. Siapa orang ini? Dia dipukuli dengan sangat parah. Apa kau tidak tahu? Orang ini hanya ingin memukul wanita itu, tetapi dia tidak tahu bahwa kedua pria wanita itu juga ada di dekatnya dan dibawa oleh pria itu. Ternyata seperti ini. Tetapi siapa orang ini? Dia seperti kepala babi, aku khawatir bahkan ibunya tidak akan mengenalinya, kan? Bajingan ini hanya ingin memukulku. Gangster besar, biarkan aku bertarung. Melihat permainan Murong Yu yang begitu gembira, perasaan tertekan Yu Mengqing banyak menghilang. Namun, tidak mungkin untuk menghilang sepenuhnya. Baiklah, Murong Yu menamparkan Gujun dengan tamparan, menyegel basis kultivasinya. Kemudian dia menendangnya dan terbang di depan kedua wanita itu. Suruh kau memukulku. Yu Mengqing dengan ganas menginjak tangan Gujun. Klik, setelah suara yang tajam, itu adalah teriakan Gujun yang sangat keras. Lengannya jelas-jelas dipatahkan oleh Yu Mengqing. Bukankah kamu sangat kuat, menindasku, seorang wanita kelas rendahan? Ucap Yu Mengqing sambil meninju dan menendang Gujun. Seketika, Zhao Ziqing juga berjalan mendekat, meninju dan menendang Gujun. Melihat pemandangan ini, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh, benar-benar tidak tahan untuk menontonnya. Sungguh kejam. Terkadang luapan amarah seorang wanita lebih mengerikan daripada amarah seorang pria. Tidak, pada awalnya, Gujun terus berteriak. Namun, dia berulang kali dipukul dan ditendang oleh kedua wanita Zhao Ziqing. Tidak lama kemudian, teriakannya semakin melemah, dan akhirnya dia pingsan hingga koma. Terlalu kejam, ingat penampilan mereka, kamu tidak akan pernah memprovokasi mereka di masa depan. Pada saat ini, banyak orang telah mengepung. Namun satu persatu menatap Zhao Ziqing dan kedua wanita itu dengan mata aneh, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik garis batas dengan mereka. Oke, jangan bunuh siapapun. Melihat bahwa semuanya hampir selesai, Murong Yu pun bangkit dan menarik kedua wanita itu keluar. Bagi Gujun, tidak apa-apa jika dia terbunuh. Namun, keluarga Gu seharusnya memiliki beberapa kekuatan lokal, dan sekarang tidak masalah jika dia memukulnya, jika dia membunuhnya, dia akan sepenuhnya menentang keluarga Gu. Meskipun Murong Yu tidak akan takut mereka akan mengurus keluarga, mereka tetap harus berada di sini. Jika mereka dapat mengurangi sedikit masalah, tidak perlu menimbulkan lebih banyak masalah. Setelah ditarik oleh Murong Yu, Yu Mengqing menendang Gujun dengan kejam. Menendangnya hingga koma untuk membangunkannya. Tunggu, aku harus membunuhmu. Bagaimanapun, Gujun adalah orang kuat di ranah Xuanxian. Setelah terbangun, dia melirik Murong Yu dan mereka bertiga dengan penuh kebencian, meninggalkan kata-kata yang kejam dan pergi dengan rasa malu. Meskipun luka-luka ini tampak mengerikan, luka-luka itu tidak benar-benar melukai nyawa Gujun. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa dia bukanlah lawan Murong Yu, meskipun dia membencinya, dia tetap melarikan diri dengan lesu. Wanita yang sangat seksi. Ya, Tuan, aku menyukainya. Haha, pada saat ini, kerumunan itu menjauh, dan seorang pemuda berpakaian putih berjalan perlahan. Beberapa orang mengikuti di belakang pemuda itu. Kedua wanita cantik itu tidak hanya cantik, tetapi juga kejam terhadap musuh. Aku menyukainya, bagaimana kalau mengikutiku di masa depan? Pemuda berpakaian putih itu menatap Zhao Ziqing dengan senyum di wajahnya dan berkata pada saat yang sama. Zhao Ziqing dan Yu Mengqing menunjukkan rasa jijik di mata mereka, dan mereka bahkan tidak melihat ke arah pemuda berpakaian putih itu. Tatapan gelap melintas di mata pemuda berpakaian putih itu, dan ketika dia hendak melanjutkan berbicara, Murong Yu melangkah maju dan mencibir, "Apa ini tuan muda, kamu harus pergi kemanapun kamu berada." Warna teduh di mata pemuda itu menjadi lebih intens, tetapi itu cepat berlalu, dan kemudian dia menatap Murong Yu dengan senyum tampan dan berkata, "Wah, kedua wanita cantik ini adalah wanitamu. Ada apa yang bukan?" Kata Murong Yu acuh tak acuh saat dia menatap pemuda itu dengan acuh tak acuh di bawah amarah di hatinya. Jika tidak,
biarkan aku keluar dari sini, atau aku akan membunuhmu. Jika demikian, mereka tidak akan menjadi wanitamu mulai hari ini. Mereka bersamaku. Nak, berikan aku keduanya, biarkan aku tidak bisa hidup tanpamu. Bermainlah dengan ibumu. Murong Yu sangat marah, menamparkan pemuda berpakaian putih itu dan menamparnya. Niat membunuh melintas di mata pemuda itu, tetapi dia tidak mengambil tindakan atau menghindar. Namun, rombongan di belakangnya mengguncang tubuhnya dan langsung menghalangi pemuda di depannya, dan pada saat yang sama dia melesat keluar dengan telapak tangan. Boom! Tangan besar Murong Yu langsung hancur, dan pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan langsung mengguncang Murong Yu. Berani melakukannya pada tuan muda, mati. Rombongan itu berteriak dengan suara rendah, maju selangkah, dan menamparkan Murong Yu dengan telapak tangan, dan ingin membunuh Murong Yu.